arsitektur, khususnya mata kuliah arsitektur rumah sakit gitu. Jadi saya sangat mengenal beliau secara pribadi dan saya mengetahui begitu banyak inspirasi dan ilmu yang dapat kita pelajari pada hari ini lewat pengalaman Pak Adi. Selamat sore Pak Adi, bisa didengar dengan baik kira-kira? Bisa, bisa sekarang. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Ya, ya. Semoga kualitas komunikasi kita cukup jelas ini karena uh, ada delay nggak Pak suaranya kira-kira? Ada delay sedikit, tapi nggak apa-apa, Oh masih iya, bisa. oh iya. Oke, oke, oke. Mungkin Langsung ke ini, yang pertanyaan itu, atau ya, bagaimana, Pak? iya. Mungkin kita langsung saya tanya ke Pak Adi ya. Langsung kita mulai sesi pertama. Kita bagi dua sesi ya teman-teman. Seperti biasa, sesi pertama kita akan diskusi singkat dengan Pak Adi lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan sesi kedua nanti teman-teman uh, dipersilahkan untuk bisa berdiskusi dengan Pak Adi. Dan selama sesi pertama, jika teman-teman ingin bertanya juga bisa langsung dimasukkan ke dalam kolom kolom komentar. Oke, Pak Adi, kita mungkin langsung aja. Jadi sambil berkarya lewat studio, Bapak juga aktif Ya, mengajar saat ini. Nah, ya, bagaimana ya. bagaimana Pak Adi menjaga kesehatan Bapak di tengah padatnya waktu dan kesibukan Mhm. tersebut? Ya, eh, ya. Kalau itu cuma karena seneng aja, Pak, karena passion. Kalau kita suka pada sesuatu hal, mestinya kita akan tetap semangat gitu, Pak. Oh, Atau mungkin saya boleh mulai dengan PowerPoint saya dulu, Pak? oh boleh boleh, silakan silakan sebentar Pak Adi. Baik, Saya kalau stop gitu saya sharing. mulai dulu ya. Ya, Baik, ya. silakan. Bentar. Ya, jadi teman-teman ini Pak Hadi sudah berkenan mempersiapkan PowerPoint ini. Ya, Sudah kelihatan, Bapak, sudah PowerPoint-nya? sudah kontribusi untuk Indonesia sehat. Sudah, baik. Baik, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena mungkin nanti beberapa pertanyaan sudah ada ceritanya di sini, jadi saya akan mencoba untuk cerita dulu kalau boleh gitu. Ya, Saya beri judul Kontribusi untuk Indonesia Sehat melalui Desain Rumah Sakit. Jadi pada dasarnya kita semua selalu bisa berkontribusi melalui apapun gitu, Bapak Ibu dalam bidang masing-masing. Ada yang mungkin lewat mendesain sekolah, ada yang mungkin lewat mendesain kota, ada yang mungkin lewat mengajar mahasiswa lebih baik, lewat penelitian dan sebagainya. Saya hanya sebagian kecil saja yang insya Allah melalui desain rumah sakit mudah-mudahan bisa. Ini biografi saya, mungkin tidak perlu saya sampaikan. Filenya ini semuanya sudah ada di Pak Daniel semua, jadi teman-teman kalau ada yang perlu filenya bisa minta ke Pak Daniel. baik. Uh, jadi pertama mungkin saya akan mulai dengan bagaimana kita berkontribusi. Menurut saya kita bisa berkontribusi dengan membuat rumah sakit yang memberi harapan sehat. Karena kalau zaman dulu biasanya rumah sakit itu nggak memberi harapan sehat, malah seolah-olah orang itu akan tambah sakit kalau masuk rumah sakit. Nah ini yang kalau bisa kita hindari. Hmm. Dan rumah sakit itu seringkali kondisinya agak kurang bagus. Contohnya bisa kita lihat di gambar yang di sebelah kanan bawah, itu sebuah rumah sakit milik organisasi Islam, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang sebetulnya hebat, performance-nya juga hebat, tapi kita bisa lihat bagaimana secara arsitektur kita bisa berkontribusi banyak. Nah Hmm. ini sebetulnya teman-teman bisa berkontribusi banyak. Kami membuatkan master plan dan antara lain yang ada di sebelah kanan atas itu. Jadi pada dasarnya kita biasanya memulai dari mengevaluasi rumah sakit yang ada. Jadi misalnya ini kalau teman-teman UNRI mungkin melihat di
Pekanbaru atau di mana, apakah rumah sakit itu sudah bagus atau belum gitu. Kalau misalnya belum bagus, mungkin kita bisa memberikan usulan. Kebetulan saya punya mata kuliah arsitektur rumah sakit, kadang-kadang memberikan usulan ke beberapa rumah sakit yang sifatnya sosial. Jadi misalnya punyanya Muhammadiyah atau Hmm. Aisyah atau rumah sakit Katolik dan sebagainya. Jadi dievaluasi apa yang masih kurang, kemudian dicoba dibuat master plan-nya, apa yang paling baik dilakukan untuk itu. Kemudian dilakukan desain dan construction. Jadi teman-teman kita sebenarnya bisa melalui pekerjaan profesional, tapi juga kita bisa melalui pekerjaan profesional yang tidak berbayar. Jadi Hmm. tetap dilakukan secara profesional, tapi bisa dilakukan dalam rangka pendidikan atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah cukup rezekinya gitu. Jujur saya sendiri juga masih berhitung jeleknya itu saya. Jadi saya masih melihat dulu, oh oke sudah cukup, jadi kita ada slot yang bisa kita pakai untuk membantu rumah sakit yang kira-kira sulit untuk tersentuh oleh arsitek. Nah, Ya. Bapak Ibu, yang pertama kali ini kita mungkin harus memulai dari ini. Jadi pada dasarnya kita mulai kalau rumah sakit itu dari operational master plan atau feasibility study-nya dan business plan-nya. Jadi ini hal yang spesifik. Kemarin ada pertanyaan bahwa mulainya dari mana atau mungkin apa yang menginspirasi. Jujur saja kalau rumah sakit saya selalu tidak memulai dari gagasan-gagasan arsitek mungkin seperti yang seolah-olah apa sering kita lihat di pelajaran di kampus bahwa wah arsitek itu mulainya dari ide-ide besar dari ini nih. Kalau saya kok kalau rumah sakit biasanya malah justru melihat dari layanan apa yang mereka perlukan, seberapa besar, SDM-nya bagaimana, peralatannya bagaimana. Nah, baru dari situ kita buatkan seperti di sebelah kanan itu ada physical master plan-nya, bagaimana terus lahan, bangunan, dan infrastrukturnya. Jadi malah kita justru kalaupun nanti muncul ada konsep besar arsitek gitu, yaitu akan muncul di belakang. Tapi awalnya pokoknya kita harus memudahkan kegiatan pelayanan dulu. Jadi Ya. memang kita harus merendahkan diri, tidak mengikuti ego arsitek, akan tetapi berusaha untuk memahami layanan kesehatan, bagaimana dokter bertindak, bagaimana perawat bertindak, dan sebagainya. Nah, karena itu rumah sakit akan kita lihat dari beberapa hal. Pasti perlu ada healing space gitu, ada outpatient, ada inpatient, dan sebagainya. Nah ini kita lihat satu persatu. Pertama pasti membutuhkan layanan yang hebat dan SDM yang bagus. Nah ini kita sebenarnya sangat bisa membantu, terutama sekali yang di sebelah kanan bawah, menciptakan Centers of Excellences. Ini yang seringkali rumah sakit itu lupa. Jadi contohnya saja rumah sakit yang kuat di ibu dan anak gitu. Lalu kemudian tiba-tiba rumah sakit itu pengen berkembang dan kemudian karena pengen berkembang termasuk penyakit infeksi dan sebagainya. Wah, kasihan yang ibu dan anak, nanti gampang ketularan dan sebagainya. Nah, itu harus kita coba lihat bagaimana pemisahan antara area yang kan ibu dan anak sebetulnya nggak sakit gitu. Nah, bagaimana mereka berada dan kemudian kalau ada hal-hal infeksius seperti sekarang ini, di mana juga mereka itu berada. Selain itu ada hal-hal lain yang di luar kontrol kita, 4 hal yang lain itu. Kedua, nah kalau ini hampir semuanya adalah domain kita. Kita harus membuat rumah sakit kita lebih hijau, lebih nyaman, akses dan parkirnya gampang, kemudian ruang-ruangnya menyembuhkan, kemudian ada estetika dan bersifat manusiawi, kemudian udara dan cahaya yang nyaman itu bisa mengalir ke kita. Dan kemudian saya biasanya menggunakan konsep mall. Kenapa konsep mall kalau untuk outpatient? Outpatient itu Hmm. adalah poliklinik dan sebagainya, jadi fisioterapi dan sebagainya. Kenapa konsep mall? Karena pada dasarnya kalau kita lihat bukan dalam arti komersialnya, tapi kalau kita lihat kita itu kan senang jalan-jalan di mall. Jadi suasana apa yang bikin mall itu menyenangkan? Mall itu biasanya lega, biasanya terang, biasanya meriah, jadi bukan lagi seperti rumah sakit zaman dulu yang putih-putih, bau detol dan sebagainya. Nah, kalau sekarang mungkin kita malah justru boleh saja bau Starbucks di situ atau bukan Starbucks tapi kopi dari mana gitu.
Nah, karena itu ada kafe, ada komersial, ada amenities, center of excellence-nya kelihatan. Jadi, oh kalau ibu dan anak kita menuju ke sana, oh kalau ke arah apa kita menuju ke sana. Kemudian untuk check up nyaman, kemudian efisien services-nya. Sementara kalau kita sudah harus dirawat, ini yang kita sebut dengan inpatient, itu kalau bisa hotel-like. Bahwa hotel itu macam-macam, ada hotel itu Mulia atau Shangri-La, dan ada juga Amaris atau Pop. Semuanya baik. Cuma memang berdasarkan daya beli, tentu saja perlu ada yang seperti Shangri-La atau seperti Mulia, dan perlu juga ada seperti Amaris dan Pop. Dan nggak ada salahnya. Tapi yang penting, ketika kita membuat yang Amaris atau Pop, kita tetap harus membuat semua harus punya jendela, semua harus punya akses yang bagus ke toilet, toiletnya harus oke, tidak berbahaya untuk mereka, Ya, kemudian bau dan sebagainya tidak ada di sana. Kemudian ketika di sana ada yang menunggu pasien juga bisa ketika dibersihkan mereka harus bisa pindah ke suatu tempat yang lain. Nah, di sini juga perlu ada yang paling penting kanan bawah itu separation atau pemisahan antara area infeksius dengan non-infeksius. Pada zaman sekarang itu jadi lebih penting lagi. Kemudian berikutnya adalah diagnostik. Diagnostik yang bagus itu menjadi sesuatu yang penting sehingga kita harus menyiapkan itu dan medical services dengan operating suites dan intensive cares. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaan tadi itu sebenarnya di sini. Karena itu tadi saya mau mulai dari sini, tapi kok dari tengah-tengah, jadi saya minta mohon untuk boleh mulai dari PowerPoint dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya sih sekarang kebetulan ada mata kuliah di kampus itu praktek profesi. Di praktek profesi, mata kuliah dulu Bapak-Bapak Ibu mungkin belum pernah memperolehnya, tapi di kurikulum yang sekarang ada. Nah itu kita biasanya memberikan ini. Jadi apa yang kamu cintai, apa yang kamu hebat, dan apa yang dunia ini perlukan. Dan selain itu, apa yang kamu bisa dapat duit dari situ. Syukur-syukur 4 itu bertemu di suatu titik di tengah. Nah, itu alhamdulillah gitu. Jadi kebetulan sekali saya senang mendesain sehingga saya merasa mendesain rumah sakit itu kok rasanya senang saya. Saya melihat juga kebutuhannya besar sekali. Ada lebih dari 1.000 rumah sakit di Indonesia, padahal arsitek yang belajar khusus tentang rumah sakit nggak banyak. Jadi dari yang atas, what you love udah dapat, what the world needs juga dapat. Nah yang ke kiri, ini sih relatif. Saya juga nggak merasa bagus, tapi saya berusaha supaya saya dan tim bisa bagus. Caranya gimana? Caranya kita cari semua standar-standar, kita pelajari semua buku-buku. Kalau bisa, kalau sempat kita pergi ke contoh-contoh terbaik, baik di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Jepang, di Australia, kita berusaha untuk ke sana. Dan bukan cuma saya dan prinsipal yang lain, tapi juga staf yang lain. Sehingga paling tidak 30 staf di kantor kami, kira-kira separuhnya sudah pernah melihat hal-hal yang baik seperti itu. Nah, kalau 3 hal itu sudah diperoleh, kalau saya merasa bahwa yang bawah itu mesti datang dengan sendirinya. Jadi nanti pasti akan datang sendiri. hmm, Karena kalau kita passionate, dunia membutuhkan, dan kita insya Allah juga bagus di situ, paling tidak meninggalkan etika, itu yang di bawah itu insya Allah akan datang sendiri. hmm, Dan itu membuat kita nggak capek. Seperti juga mengajar, kalau mungkin tadi disampaikan, saya juga belum lama ini menyadari, oh iya, dengan 2 bulan ada di rumah ini, ternyata saya rindu ruang kelas, saya rindu ruang studio. Jadi ternyata mengajar itu hobi, menyenangkan. Eh, Kasarnya begini, ini sekarang saya tetap dapat gaji, jadi sebetulnya nggak masalah. Dan kemudian saya mau jahat gitu, cuma sekedar ngasih tugas-tugas juga bisa aja, tapi cuma rasanya enggak, bukan itu yang kita inginkan. Dan tetap ternyata melalui web, melalui seperti ini, ternyata kok saya nggak puas. Mengajar arsitektur ternyata paling enak itu berhadapan langsung, dan kita pegang pensil, hmm, kita
kalau perlu coret-coret di kertas gitu. Mungkin mahasiswanya agak benci pada waktu itu, tapi pada waktu sudah lulus biasanya senang biasanya bahwa kita pernah coret-coret sesuatu gitu. Eee, nah ini kemarin ada pertanyaan, apakah terus, rumah sakit hanya untuk orang kaya dan kemudian kalau yang swasta jor-joran dan sebagainya? Enggak juga, kita bisa membantu yang tidak terlalu kaya dan melalui rumah sakit kita bisa memberi sesuatu yang lebih baik gitu. Kalau yang kanan, bawah, dan atas itu baru visi, tapi kalau yang kiri itu yang sudah terjadi. Jadi yang kiri bawah itu kita bisa melihat ada dua dua bangunan yang sudah jadi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa bangunan itu kelihatan kalau bertahap, bangunan satu dan bangunan 2. Ya. Kemudian di kiri atas itu bangunan yang ketiga sudah didesain. Dan itu kami senang karena dalam tempo kurang dari 3 tahun, mereka kuat untuk menambah bangunan itu. Padahal ini bukan bukan rumah sakit yang kaya, ini adalah rumah sakit Aisyah, tempatnya di Ponorogo. Jadi bisa Hmm. dibayangkan kira-kira kalau di Ponorogo kemampuan bayar, kemampuan belinya bagaimana. Tapi ternyata dengan bangunannya oke, kemudian mereka sendiri manajemennya oke, 2,5 tahun, 3 tahun gitu, mereka sudah bisa mengumpulkan dana lagi. Jadi Hmm. artinya kita bisa juga membantu bisnis mereka secara positif. Bornya sudah di atas 80% setiap kali bangun. Jadi terus kita harus bangun lagi biar bornya nggak sampai 80%. Karena nanti kalau 80% infeksi nosokomial bisa terjadi. Kemudian kalau bisa kita membuat rumah sakit kita itu terbuka, modern, nyaman, menerima gitu. Saya membayangkan kalau seperti ini modelnya kan orang seneng untuk masuk gitu. Kalau seneng itu ya insya Allah mudah-mudahan sembuhnya udah separuh lah, nanti separuh lagi oleh dokternya, Ya. perawatnya, obatnya gitu. Tapi paling tidak bukan merasa, waduh tambah sakit gitu. Harapannya di situ juga ada. Dan ini bukan rumah sakit besar loh Bapak Ibu. Jadi kita selalu bisa rumah sakit kecil-kecil pun kita bantu. Nah, kadang-kadang tapi kita juga dapat kerjaan yang besar. Kalau besar itu juga malah bisa mix use. Jadi seperti ini ada rumah sakitnya, kemudian di kiri dan kanannya ada apartemen atau apartel gitu, dan hotel yang untuk yang nunggu pasien. Ini baru master plan-nya. Jadi nanti akan dibuat, mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat ada 1 gerbong, 2 gerbong, 3 gerbong, 4 gerbong, 5 gerbong yang saya susun-susun. Itu maksudnya untuk pentahapan Bapak dan Ibu. Jadi karena kita tahu pasti nggak mungkin itu akan dibangun sekaligus. Akan tetapi bertahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ketika itu disusun, mulai yang pertama pun juga udah nyaman, yang kedua juga masih nyaman, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh masih nyaman gitu. Jadi tugas kita arsitek adalah juga membuat pertumbuhan itu terkendali. Karena rumah sakit itu biasanya selalu tumbuh, Bapak Ibu. Asal layanannya bagus, nggak mungkin rumah sakit itu nggak tumbuh. Coba perhatikan di semua kota, termasuk pasti di Riau, di Pekanbaru, itu pasti akan terasa seperti itu juga. Nah, kalau pertumbuhan itu terjadi, kita harus membuat bagaimana pertumbuhan itu biar tetap ruang terbuka itu nyaman, jadi ada healing garden, ada hijau dan sebagainya. Tapi juga selain dia nyaman, juga kita harus memberitahu klien batas pertumbuhan. Jadi mungkin, oh dengan site ini maksimal 250 bed Pak, kalau mau 4 lantai, kalau Hmm. mau lebih dari 4 lantai, 8 lantai, nah baru bisa 300 bed gitu. Tapi 300 bed biasanya secara manajemen malah justru lebih bagus yang 250 bed biasanya. Hmm. Nah, kadang-kadang juga kita harus memanfaatkan potensi. Jadi dari mana titik awalnya gitu. Tadi dari fungsi. Tapi habis dari fungsi tentu saja kita harus melihat rumah sakit itu ada di mana. Kemarin kebetulan persis sebelum Covid, kami dapat tantangan di sebuah kota di Kalimantan untuk yang kebetulan site-nya persis di tepi pantai. Kemudian ini dibuat jadi desain rumah sakit jantung, di mana ada healing garden untuk beliau-beliau itu melakukan fisioterapi dan sebagainya. Di bawah yang warnanya kuning yang terang menuju ke pantai adalah outpatient-nya, dan harapannya memang semua menghadap ke pantai sehingga mereka
bisa nyaman, bisa enak gitu, ada view-nya, ada udara segar dan sebagainya. Kemudian kalau ini adalah salah satu karya awal kami di Medan. Jadi, kami juga berawal dari kecil kok, dan jujur saja 5 tahun pertama adalah 5 tahun yang berat, Bapak Ibu. Karena Hmm. itu Bapak Ibu yang punya biro konsultan pasti merasakan bahwa, nggak mungkin usaha itu langsung seperti itu. Kami dulu mulai dari 2 orang, 5 orang, jadi 10, jadi seterusnya seterusnya. Dulu di Ya. awal pertama kalau menggaji karyawan itu saya sering harus hutang-hutang ke bank, masukkan rumah dan tanah, digadaikan, atau mobil, atau bahkan pernah juga pinjam pada karyawan yang kaya, orang tuanya tepatnya, orang tuanya kaya, kami pinjam, termasuk untuk menggaji putranya. Terus habis itu kami kembalikan, sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan, bunga yang berlaku seperti di bank. Ya seperti itu. Jadi di waktu awal pun kami juga melalui hal seperti itu juga. Ini juga karya awal kami, yang ada di Sentul City, rumah sakit dulunya Pertamedika, sekarang diakuisisi oleh IMC, di Sentul City. Nah, ini yang Senin besok akan kita diskusikan, kebetulan kami akan ada rapat. Jadi, pada masa Covid pun kami tetap ada rapat-rapat gitu. Dan di rumah sakit ini kebetulan, ada, unggulan baru yaitu maternal dan pediatrik, untuk ibu dan untuk anak gitu. Spesialistik seperti itu kedekatan fungsi jadi penting, sehingga para dokter obsgin bekerja di sisi yang kanan, dokter, pediatrik, dokter anak bekerja di sisi yang kiri, dan itu berhubungan, jadi habis melahirkan kemudian bagaimana, kemudian di situ bisa terjadi pemisahan antara mana yang sehat, mana yang sakit, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat yang di bawah itu adalah gedung parkir yang agak lebar itu, sehingga parkir itu langsung berhubungan dengan poliklinik, sehingga nggak harus jalan terus menuju ke poliklinik, kemudian jalan lagi, atau kalau dari basement berarti turun, dan seterusnya. Jadi memang kita berusaha kalau bisa ya seperti mall gitu. Tapi atasnya parkir kita pakai untuk healing garden. Ini yang sudah jadi di Cilacap, Bapak dan Ibu. Jadi, kita juga berharap bahwa bukan cuma Jakarta, Bandung, Surabaya, ya Pekanbaru kan besar ya. Kalau ini Cilacap, kota orde kedua. Jadi kota orde kedua berikutnya kita tetap harus menyiapkan rumah sakit yang juga cukup baik gitu. Bukan harus mahal, tapi cukup baik sehingga dia nyaman, homey, dan updated gitu. Hmm. Ini salah satu yang terbaru di Bandar Lampung, ini juga, eee, karena Covid jadi terhambat, pembukaannya, padahal sebetulnya di sekitar-sekitar sekarang ini harusnya sudah dibuka. Dan ini juga di kota orde berikutnya juga, ini di Tegal. Mungkin Bapak Ibu agak kaget kalau saya ceritakan bahwa ada rumah sakit Islam di Tegal, itu bisa sampai 400 bed swasta Bapak Ibu, bukan negeri. Jadi, ya karena layanan, tapi terus kita juga bantu dengan, building yang nyaman, orang miskin juga tetap berani masuk gitu, tapi orang kaya juga, bisa nyaman di sana, dan kemudian dengan melihat itu, mereka tahu bahwa, oh ini layanannya modern dan profesional gitu. Jadi kadang-kadang image itu bisa memberi, orang kepercayaan juga. Hmm. Nah, kalau ini memang eksperimen Bapak dan Ibu. Eee, Ceritanya dapat lahan kecil, terus untuk orang yang sudah tua, untuk geriatri, untuk orang sepuh. Bapak Ibu mungkin melihat ada garis-garis miring, ya betul, karena di sisi dalam sana sebetulnya ada rem yang menerus dari bawah sampai ke atas gitu, seperti spiral gitu Bapak dan Ibu. Jadi menghubungkan atas sampai bawah seperti spiral, sehingga beliau-beliau juga kalau mau berjalan juga bisa, kalau mau pakai lift juga bisa. Kebetulan site-nya sempit, tapi karena untuk orang tua itu kalau di ruang yang tertutup, yang pengap, mereka nggak suka. Karena itu di sisi kanan kita berikan ada garden, ada ke arah udara bebas dan sebagainya. Memang letaknya di urban, sangat kota gitu, sehingga karena itu kita bisa siapkan untuk, seperti itu. Jadi kita juga bisa membawa konsep-konsep baru, tapi konsep baru itu adalah sesudah, eee, fungsi dan sebagainya masuk ke dalam itu. Nah, Mungkin itu sementara Bapak dan Ibu, sekarang monggo kalau akan ada diskusi saya siap, mungkin Pak
Daniel bisa memandu diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan meeting online juga. Oke. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya tadi dapat info dari teman-teman, saya banyak putus-putus juga ini bicaranya. Jadi Ya. mungkin teman-teman bisa langsung bertanya ke Pak Adi, dipersilahkan gitu. Jadi sangat menarik sekali tadi presentasi dari Pak Adi tentang bagaimana citra rumah sakit yang saat ini sedang ditransformasi, diubah oleh Pak Adi lewat karya-karyanya. Jadi baik, monggo teman-teman, ada yang ingin Ya. ditanyakan kira-kira? Silakan. Dan kalau misalnya ada yang nggak sempat juga bisa saya tuliskan di situ email saya, sehingga kalau misalnya nanti ada yang nggak sempat bisa juga melalui email nantinya. Ya. Silakan teman-teman. Mungkin karena udah 16.30 ya Pak ya. Iya. Jadi iya, mungkin Ibu Pedia mungkin ada, jika ada nanti mungkin kalau misalnya teman-teman masih belum ada yang bertanya, saya bisa mewakili teman-teman. Sebentar ini Pak Gun, ada apa? Mungkin pertanyaan slide Pak Daniel. Iya. Jadi memang di belajar dari mereka ini Pak Adi, Ya. kita terbiasa pakai pertanyaan-pertanyaan di slide yang saya siapkan. Oh, baik. Ya, Sebentar. siap Bapak. Sebentar. Ini saya ini. Jadi ini tadi teman-teman, Oh ya. saya sudah share sama Pak Adi. Hanya Pak Adi karena Baik. langsung Ya. membungkusnya dalam satu presentasi. Jadi sebenarnya semuanya sudah terjawab dengan sempurna. Kalau yang pertama ini jadi sebetulnya yang pertama tadi ya, bukan karena saya badannya terlalu tangguh atau apa, enggak, tapi passion teman-teman. Saya yakin kalau kita punya passion itu kita punya semangat gitu, kita akan tahan. Kita punya imunitas. Terus kedua, Pak. iya, jadi nggak capek-capek Pak, insya Allah. Yang kedua apa Pak tadi? Ini yang kedua, apa yang tadi yang sudah Bapak? Inspirasinya itu malah awalnya dari feasibility study dan strategic business plan. Layanan apa yang diberikan, alatnya apa, manusianya bagaimana. Jadi jujur saja, kalau di kampus saya biasanya menggambarkan ada dua kutub gitu. Kutub pertama adalah yang mungkin ke arah lebih fungsional, rumah sakit, pabrik, dan sebagainya. Kutub yang kedua adalah yang lebih banyak main-main form dan space gitu. Seperti misalnya mungkin monumen, kemudian agak lebih ke sana museum dan sebagainya gitu. Kalau misalnya di monumen kita terlalu fungsional malah jelek. Sementara kalau rumah sakit kita terlalu banyak main-main ruang dan massa, dan kemudian malah justru fungsinya terabaikan. Wah, itu juga ini. Jadi inspirasinya adalah ya dimulai dari fungsi itu mungkin. Wah, iya. Iya. Nah, selanjutnya ini bisa direalisasikan nggak ini Pak? Bisa Bapak. Jadi kalau saya sih punya cita-cita begini Bapak. Saya sering diundang oleh beberapa daerah. Kemudian saya kadang-kadang diminta untuk daerah itu untuk mendesain di sana langsung gitu. Saya tanya, loh ini kan pemerintah, gimana ininya? Kalau yang swasta sih jujur saja saya langsung lakukan ya. Tapi swasta pun kalau bisa bergandengan dengan yang di daerah saya juga bergandengan. Tapi kalau pemerintah apalagi Pak? Saya sering kadang-kadang, wah nggak bisa Pak, ini harus melalui pengadaan yang baik dan benar. Cuma kalau Bapak Ibu berkenan, misalnya saya diperlukan, saya siap datang 2-3 kali untuk kemudian bareng-bareng dengan konsultan lokal kita mendesain rumah sakit yang baik dan menyenangkan untuk banyak orang. Nah, menurut saya ini sangat mungkin direalisasikan. Syaratnya adalah begini. Satu adalah bahwa kita semua mau belajar. Kita mau belajar untuk mendesain rumah sakit gitu.
saya kadang-kadang sedih. Beberapa waktu yang lalu sebulan sebelum COVID, saya ke sebuah daerah gitu, rumah sakitnya itu lahannya kira-kira sekitar 2 hektar, 3 hektar, dan kemudian gawat darurat ada di pojok yang satu, radiologi di pojok yang lain, dan kemudian kamar bedah di pojok yang satunya lagi. Jadi saya sempat bertanya, lah ini kalau saya kecelakaan sepeda Iya, motor, patah kaki, saya masuk gawat darurat, terus habis itu saya harus dibawa ke radiologi yang di ujung sana. Habis itu saya harus dioperasi, saya harus dibawa diagonal ke kamar bedah yang ada di ujung sana. iya, Nah itu yang kasihan, jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi sebetulnya kita semua bisa sih membuat seperti itu, dan kalau kita mau lewat IAI atau lewat institusi pendidikan juga bisa. Jadi kita membuat beberapa apa ya seperti kelompok gitu untuk menstudi hal-hal yang berkaitan dengan rumah sakit. Tapi bukan cuma rumah sakit, kebetulan saja saya rumah sakit ya. Tapi iya, sebetulnya juga misalnya sekolah, Bapak Ibu. Bapak Ibu kita sering melihat sekolah-sekolah itu sebetulnya budgetnya kalau dibilang mepet ya mepet. Tapi coba misalnya kita lihat eksperimentasinya Pak Yandi Andriatmo, profesor di UI. hmm, Itu beliau membuat untuk Lombok bagus-bagus dengan budget yang mepet gitu. Kami hmm, sendiri waktu membantu PMI juga bisa dengan budget yang mepet gitu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kita semua bisa, tapi kadang-kadang jujur saja kan mekanismenya lelang yang ya seperti itulah kita tahu sama tahu. Nah sehingga mungkin memang IAI dan institusi pendidikan mungkin perlu ikut campur, tapi secara positif gitu. Karena takutnya kalau nggak secara positif nanti dikira kita mau cari uang lagi gitu. iya. Ya itu. Heeh. Jadi ini kita Kalau udah, berapa yang ya, heeh, berapa rumah sakit yang kalau kita berapa yang rancang? dirancang ya sebetulnya kalau sampai jadi mungkin ya baru 50-60-an ya. Tapi kalau kalau yang desain sudah, terus master plan sudah gitu, ya lebih dari 180 gitu. Tapi Wah, kalau kalau jadi bangunan dari A sampai Z itu kami gitu. Karena kan kadang-kadang begini, master plan sudah kita kerjakan, terus nanti oh masih belum, atau master plan kita kerjakan, karena kami memang tidak berharap kami memonopoli, jadi building boleh saja misalnya konsultan lain gitu, itu juga iya. memungkinkan gitu. Baik, Wah, terus ini tadi ah ini ya tentang ini yang tadi saya sampaikan. rumah Jadi, sakit. ya biar saja yang swasta berlomba-lomba, tapi sekarang mari kita membangun bersama. Ya jujur saja kalau yang berlomba-lomba ini, ya saya cari uang di situ, jujur aja begitu. Hmm, Tapi kemudian, untuk yang bukan berlomba-lomba begitu, mari kita bantu, teman-teman dari Muhammadiyah, dari Aisyah, ya, dari Rumah Sakit NU, dari para suster dan yang ada di Katolik, dari beliau-beliau para pendeta yang ada di Kristen, kemudian yang Hindu, yang Buddha. Ketika mereka mau membuat rumah sakit di pelosok-pelosok, mari kita juga bantu. Tapi tentu saja sambil kita mengerjakan yang komersial juga. Jujur saja saya tetap harus memikirkan nasib ada 70 karyawan saya juga gitu. ya. Wow, ini sangat inspiratif sekali itu barusan. Jadi kemudian kalau kita Mm, lanjutkan selama periode COVID banyak sekali orang khawatir. Nah, ya banyak sekali mm, orang khawatir nih Pak ke rumah sakit gitu. mm. Jadi takut rumah sakit itu Akan kosong. ketularan gitu kan. Iya, nah jadi Kuncinya sebenarnya sederhana banget, Pak. ya, Kuncinya sederhana banget. Cuma banyak rumah sakit belum melakukan. Jujur di waktu COVID ini pekerjaan yang profit menurun, tapi nggak terlalu drastis. Memang kalau kebetulan kalau rumah sakit, tapi pekerjaan yang non profit meningkat banyak sekali. Karena banyak orang bertanya gimana caranya bikin ruang isolasi, gimana misahin pasien dan sebagainya. Nah ini step-stepnya gampang sekali Pak. Satu, pada zaman sekarang mari kita mulai pisahkan mana alur yang untuk emergency, mana alur yang umum, tapi umum itu sehat. Contohnya ibu anak. Ibu anak itu kan sebenarnya sehat, bukan sakit. Mana alur yang sakit biasa, mana yang kemudian yang infeksius, yang memang sudah ODP atau apa itu istilahnya. Nah, ya, itu harus ada alurnya sendiri gitu. Nah, ini yang biasanya terlupakan. Kemudian begitu sudah ada alurnya sendiri, ketika
kita menginjak yang infeksius, itu tidak boleh, itu pertama harus dipisahkan. Kedua, tidak boleh ada alur bolak-balik. Jadi alurnya itu harus satu arah. Satu Jadi arah. masuk, treatment, keluar gitu. Termasuk untuk para pemberi layanan kesehatan. Jadi kadang-kadang saya menyayangkan pemberi layanan kesehatan itu pakai APD di satu tempat, habis itu masuk memberi layanan, habis itu keluarnya ganti APD itu di tempat dia pakai APD. Nah, bayangkan Bapak Ibu, eh, infeksi terbanyak itu sudah dicoba dilihat, itu adalah pada ruang ganti APD dan pada toilet. Kenapa? Nah, karena modelnya gitu. Kalau keluar ganti APD, APD-nya kan udah kena macem-macem. Nah, itu nanti bisa terpapar pada temennya yang sedang make. Nah, itu bahaya banget malah. Karena itu ini sebetulnya alurnya harus satu arah. Jadi yang satu yang masih bersih atau ini kemudian betul-betul dijaga, kemudian keluar harus betul-betul habis lepas, beliau juga shower dan sebagainya sampai bersih, terus habis itu baru keluar gitu. Nah, kalau seperti itu sebenarnya sederhana. Berikutnya lagi ini yang lebih memang memakan biaya, yaitu ada pressure negatif kalau yang sudah positif COVID dan sebagainya gitu. Tapi pada dasarnya yang pertama dan kedua itu malah yang paling penting. Karena jangan sampai orang yang terpapar melewati area orang yang belum Belum terpapar. terpapar. Oke. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Ini titipan buat kita para milenial sebenarnya ini. Nah, jadi pasca COVID ini gitu, menurut Bapak, sekarang kan banyak di rumah ini. Jadi menurut Bapak, baiknya selanjutnya bagaimana ini? Kerja kantoran atau entrepreneur gitu? Kalau saya sih yang pengen kerja kantoran ya silahkan tetap kerja kantoran. Yang pengen entrepreneur silahkan entrepreneur. Karena sifat pribadi seseorang juga nggak bisa dirubah. Yang sifatnya A ya A, yang sifatnya B ya B. Tapi dua-duanya pasti akan berubah model kerjanya. Seperti kami sekarang dengan work from home, kita harus tetap bekerja dan bekerjanya tetap harus gigih karena kita harus tetap hidup gitu. Akan tetapi kita harus bikin WhatsApp group yang ketat, kita harus ada logbook tiap hari, kita harus ada target tiap minggu. Target tiap minggu itu akan dikumpulkan. Nah, jeleknya saya belum bisa membaca AutoCAD di komputer dengan nyaman. Karena itu saya selalu minta di print A3 atau bahkan A2, saya koreksi, saya foto, masukkan lagi ke WhatsApp group di awal minggu berikutnya. Jadi cara bekerjanya yang beda. Tapi yang mau kantoran ya tetap kantoran, yang mau jadi dosen ya tetap jadi dosen aja, yang mau jadi arsitek tetap jadi arsitek profesional gitu. Tapi cara bekerjanya beda. Ini saya juga sedang mencoba membuat modul-modul karena saya kok nggak yakin semester depan itu sudah aman. Padahal saya pas pegang Studio 5 yang harus desain hotel. Nah, saya kebetulan sudah punya modul-modul untuk hotel tentang transportasi vertikal, tentang penghawaan, tentang kulit bangunan, tentang struktur, tentang apa-apa. Saya mau mencoba menstrukturkan semuanya pelan-pelan. Terus sekarang saya lagi mau tanya teman IT untuk gimana caranya bikin kayak rekaman 30 menit sehingga setiap sesi akan ada rekaman 30 menit yang bisa dibawa mahasiswa, bisa kita kirim gitu sehingga mahasiswa bisa bawa ke rumah. Lalu kemudian yang sisanya, waktu sisanya yang 1 jam lagi itu yang dipakai untuk kita menunjukkan contoh-contoh berikutnya, pengembangannya atau diskusi lebih lanjut. Karena saya kok membayangkan kalau kita nggak memberi handout yang komplit sekali, gimana bisa desain mereka gitu. Hotel itu terlalu kompleks untuk didesain orang yang belum pernah. Dan terus yang saya agak bingung lagi nanti bagaimana surveinya. Mungkin Bapak Ibu yang dulu pernah belajar di Universitas Gadjah Mada bersama kami sebagai dosennya, mungkin masih ingat bahwa saya selalu menyuruh untuk ayo pergi ke hotel, ayo cek yang front of the house, cek yang back of the house, supaya kita pernah melihat gitu. Nah ini yang saya masih bingung, karena di kondisi mendatang apakah berbondong-bondong 12 mahasiswa gitu mudah
Kalau dipecah dalam 8 mahasiswa atau 6 mahasiswa, berarti kelompoknya terlalu banyak. Nah, itu yang saya masih jujur saja cukup pusing, Bapak. Oke. Jadi kalau saya sharing tadi Pak tentang Ya. apa yang kita lakukan kalau kita mau survei hotel, jadi kita kan nggak bisa selalu Mhm, pergi ke Maldives atau kita pergi mhm. ke Cheval Blanc mana gitu. Nah, Heeh. sekarang sudah Iya. banyak website seperti Oyster ataupun di vlogger di Heeh. YouTube Pak yang menyediakan eh, Mhm. benar-benar video seolah-olah pakai mata manusia kita bisa ngelihat segala sesuatunya di dalam hotel tersebut dalam human level. Dan selama ini sih saya cukup cukup terbantu ketika saya misalnya diminta sama owner untuk kamu lihat itu misalnya one and only di mana gitu. Kan kita nggak bisa terbang dong ke Ya, sana Pak. Kita ya. lihat dari Oyster. Cuma kalau anaknya 80 itu Pak yang susah Pak. Karena mahasiswa kita kan 80 itu Pak. Oh ya, Oke. boleh saya menjawab sebentar Pak yang ada Ya, di teks ini. Jadi satu tentang seberapa jauh bisa bermain dengan bentuk gitu atau membatasi ya, varian bentuk. ya. Memang ada beberapa batas tertentu, tapi sebenarnya batasnya tidak terlalu luar biasa kecuali untuk kamar operasi, ICU, radiologi itu yang memang harus terbatasi betul gitu. Ya. Kalau yang lainnya pada dasarnya inpatient itu mirip sama hotel, outpatient itu mirip sama mall gitu. Kalau saya mungkin menganalogikannya begitu. Kemudian kedua, kalau ada beberapa rumah sakit peninggalan kolonial ditambah bangunan baru justru tidak match. Bagaimana mensiasati hal tersebut agar tidak mengurangi fungsi bangunan barunya? Hmm. Saya pernah dengan 2 cara. Cara yang pertama pernah saya lakukan, yang kedua juga. Yang pertama adalah justru kita bikin yang benar-benar kontras, jadi ada bangunan kolonial, terus kita bikin yang modern sama sekali, tapi ada garis-garis yang tetap kita ikuti gitu. Hmm. Yang kedua adalah kita mimesis, meniru. Jadi meniru wajah kolonial seperti itu gitu, itu juga bisa. Tapi monggo, Bapak Ibu kan banyak cara yang bisa dilakukan. Ya. Kemudian strategi dalam mendesain rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID dalam hal isolasi dan interaksi. Ini tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian setelah pandemi ini apakah akan ada standar baru dalam mendesain rumah sakit? Ya. Secara umum masih tetap, tapi ada tambahan standar-standar baru yang sekarang pun sudah ada yang keluar. Ini ada beberapa yang sudah dikeluarkan dan saya mulai menyebarluaskan ke teman-teman dan nanti kalau ada yang perlu silahkan email saya, nanti saya berikan terutama tentang pencegahan infeksi, tentang tata udara dan sebagainya. Hmm. Kemudian yang terakhir persoalan yang berkaitan dengan pengalaman gempa di Lombok, apakah ada kiat-kiat tertentu untuk di bangunan rawan gempa dan jalur evakuasi? Nah, Om, ini masih ada lagi. Jalur evakuasi betul sekali. Itu sesuatu yang sangat penting untuk sebuah rumah sakit. Jadi kita harus punya klaster, dan kemudian pada masing-masing klaster harus ada area evakuasinya. Kemudian kalau tentang gempa, memang rumah sakit memiliki koefisien untuk ketahanan gempa yang harus lebih tinggi dibanding bangunan lain. Jadi seperti di Hmm. Jepang, itu juga rumah sakit dan sekolah, itu koefisiennya memang harus lebih tinggi dari yang lain. Kemudian untuk mempelajari tipologi rumah sakit harus mengambil S2. Secara formal sekarang belum. Di masa mendatang mungkin akan ada. Karena kami jujur saja ini sekarang ada yang kita sebut dengan Himpunan Teknik Perumahsakitan Indonesia. Jadi teknik perumahsakitan itu sedang menyusun bukan cuma arsitektur tapi juga nanti biomedik, pencegahan infeksi, kemudian tentang ME, tentang gas medik dan sebagainya. Suatu Hmm. waktu akan ada dan menurut saya itu memang menjadi lebih bagus, lebih berkualitas. Tapi kalau sekarang pendidikannya memang belum ada. Jadi memang bahwa kita sudah S2 itu belum belum tentu akan lebih jauh ke arah rumah sakit atau ke arah sekolah atau ke arah apa. Bahkan termasuk di negara maju pun, saya dulu di Georgia Tech kebetulan salah satu dosennya adalah beliau punya center untuk hospital, tapi tetap bukan bukan terus pendidikannya mengarah ke sana, tetap arsitektur secara umum, hanya kemudian ada beberapa nuansa-nuansa tentang hospital yang bisa kita pelajari. Mungkin itu Bapak, Ibu. Baik. Mohon maaf kalau ada yang Baik. kurang berkenan, Ya. monggo. Mungkin sampai di sini saja ya, karena sudah jam 16.48.
Mungkin teman-teman ada lagi? Kita kita kalau misalnya masih ada, saya persilakan teman-teman. Ini ada lagi, Pak, dari Pak Ada Firman. lagi ini, ada Iya, pertanyaan lagi, ada maaf. lagi, ada lagi. Bagaimana memperkirakan jumlah bed dengan luas bangunan dan luas lahan? Nah, gampangnya begini, lahan itu misalnya katakanlah ada 10.000, maka kita bagi dua, 5.000 bisa jadi bangunan, karena KDB maksimal itu 50% kalau untuk rumah sakit. Nah, kalau 5.000 di bangunan, tinggal kita hitung, boleh 4 lantai, atau boleh 8 lantai, atau boleh berapa lantai. Misalnya di daerah itu boleh 6 lantai, maka 6 kali 5.000, berarti kita dapat 30.000. Kalau 30.000 itu dibagi 80 atau dibagi 100, itu bahkan bisa sampai 300 bed gitu sebetulnya. Tapi masalah kedua adalah bukan sekedar itu, tapi juga parkir. Kalau sudah 300 bed, parkirnya memang harus 300 juga. Nah, gimana parkir yang 300 itu? 300 ini artinya ekuivalen dengan 300. Karena mungkin bisa jadi yang 150 untuk sepeda motor, yang 150 untuk mobil gitu ya. Tapi 150 jadi motor itu artinya 150 kali 4. Jadi 600 motor dan 150 mobil. Misalnya seperti itu. Kemudian porsi bisnis rumah sakit apakah jadi kajian kami? Nah, ini jujur kami kan saya memang di satu sisi arsitektur, tapi di sisi yang lain saya berbisnis juga. Nah, kalau berbisnis saya harus punya keunggulan kompetitif dong. Nah, keunggulan kompetitif itu adalah kami mempunyai mitra-mitra strategis, dan bahkan kami sekarang sudah punya perusahaan baru dengan mitra strategis itu. Yang sekarang kita sudah punya perusahaan bukan GRS tapi satunya lagi, itu yang dalam tanda petik one stop shop untuk hospital. Jadi mau FS bisa, mau dari feasibility study, strategic business plan, kemudian kalau yang arsitektur sudah pasti ya, master plan dan sebagainya, struktur, ME, terus kemudian sampai bahkan pada pengadaan alkes, pengadaan rekrutmen dokter, rekrutmen untuk perawat, kemudian pembuatan SOP, IT, dan sebagainya. Kita sekarang menyusun itu. Kenapa? Karena sementara ini kita belum pernah lihat yang one stop service untuk hospital. Jadi jujur aja, kalau itu bisnis itu, bukan ini. Tapi kan bisnis asal halal kan nggak masalah, Bapak Ibu. Terus ya sudah, saya rasa ini kalau ada hal yang masih diperlukan saya siap melalui email. Tapi kalau tidak ya matur nuwun. Apa yang selalu ditanamkan pada staf sehingga perusahaan bisa selalu berjalan positif dan lebih baik ke depan? Oh ya, saya mungkin perlu cerita. COVID ini negatif, tapi ada positifnya. Karena kemarin kita mengumpulkan 2 kali, jujur saja memang waktu mengumpulkan itu masalah distancing yang agak bingung memang, tapi kita mulai merasakan bahwa kita merasa senasib gitu. Artinya kita harus mempertahankan kapal ini. Jadi kalau sebelumnya jujur saja kita merasa ada, karena dalam perusahaan pasti ada 5% yang negatif. Negatif itu bisa males-malesan, bisa malah justru destruktif dan sebagainya. Kemarin akhirnya kita lihat bahwa mereka pun sudah positif juga gitu. Dan itu karena COVID gitu. Karena kita sudah tahu bahwa kalau kita nggak jaga kapal ini akan karam. Kalau kapal ini karam, maka semua akan kelaparan gitu. Nah, itu saya rasa ini bagaimana mendesain rumah sakit secara bisnis menguntungkan. Nah, ini lewat feasibility study-nya. Karena itu dalam feasibility study selalu muncul nanti building maksimal berapa miliar harganya gitu. Nah, itu nggak boleh kita lebih sehingga atau ruangnya yang meter perseginya harus cukup kompak, atau bahannya yang tetap harus memenuhi syarat, tapi misalnya bukan yang yang kualitas yang, karena kan vinil misalnya, vinil itu ada kelas yang VIP, ada kelas 1, kelas 2 gitu. Nah, itu bisa kita ini. Healing environment, wah kayaknya kalau ini mungkin nanti yang lainnya lewat ini ya, lewat ya email karena waktunya mungkin. Ya, mungkin nanti kita lanjutkan lewat email langsung. Pak Adi sudah berkenan mencatatkan itu emailnya di sana. Mungkin Pak Adi ada kata-kata penutup buat kita pada sore hari ini? Baik, kalau boleh cuma ini saja Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kita semua masing-masing punya potensi masing-masing. Saya punya potensi sendiri, Bapak Ibu banyak yang punya potensi jauh di atas saya. Tapi mari kita satukan potensi kita untuk membuat Indonesia yang lebih bagus. Artinya entah ada COVID, entah nggak ada COVID, entah apa, kita semuanya sebenarnya bisa berkarya dengan baik untuk bangsa kita, untuk sesama kita. Terima kasih Bapak Ibu dari UNRI, terima kasih Pak Daniel, Baik, terima terima kasih Bapak kasih. Ibu Dengan senang semuanya. hati, Pak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok di sesi selanjutnya dengan Bung Tommy Chandra pada sesi Karya Tanpa Batas. Terima kasih. Terus, Iya. Terima kasih Pak Adi. kasih. Terima kasih banyak Pak Adi. Semoga Terima sukses. kasih. Ya, Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Adi.